Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kurang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul hari ini di kelas ini dengan badan yang sehat, dengan keadaan yang baik gitu ya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, kalian hari ini sudah siap belajar akuntansi? Siap. Oke. Jika sudah siap, Ibu minta kalian berdiri. Coba berdiri dulu. Coba lihat baju seragam kalian. Apakah sudah rapi? Kalau belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Ikat pinggangnya, dasinya, jilbabnya. Kalau ada yang baju yang keluar, silahkan dirapikan. Oke. Sudah rapi? Sudah. Sekarang kalau sudah rapi, silakan kalian tengok kanan, kiri. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah, silakan kalian buang terlebih dahulu. Kenapa? Boleh, silakan keluar dulu. Ya, boleh, silakan. Kalau tidak ada, silakan kalian duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ketua Kelas Namira untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Ibu cek absensi dulu ya. Oke, untuk sekretaris Tia yang tidak hadir berapa orang? 1. Rasya. Rasya kenapa? Sakit. Oke. Berarti yang tidak hadir hanya Rasya ya, sakit. Kita doakan bagi teman kita Rasya yang hari ini tidak hadir pada hari ini. Kita doakan agar sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul kembali di kelas ini ya. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, kita nyanyi terlebih dahulu ya, menyanyi lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, yo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan di perusahaan dagang. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu peraturan selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Yang pertama, ada peraturan dilarang makan. Kalian selama pembelajaran itu tidak boleh makan, boleh minum, tapi jangan makan ya. Yang ketiga, tidak bermain HP. Kecuali Ibu mengizinkan kalian mengeluarkan HP untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kalian itu harus aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti ketika kalian aktif, tentunya ada nilai tambahan, poin plus. Yang terakhir itu, kalian itu harus fokus dalam pembelajaran. Jadi ketika kalian fokus, otomatis materi atau kegiatan pembelajaran ini akan lebih mudah kalian pahami. Nah, di sini Ibu mempunyai quote of the day. Bunyinya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka
kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini quote dari Imam Syafi'i. Nah, di sini maknanya apa? Kalian tinggal milih mau menahan apa? Menahan lelahnya belajar atau menahan kebodohan, perihnya kebodohan. Kalian mau milih yang mana? Nah, menahan lelahnya belajar. Karena apa? Karena kan ketika kalian belajar otomatis nanti akan ada hasil yang baik di depan. Walaupun sekarang kalian belajar capek, lelah, tidak apa-apa. Nanti akan ada hasilnya. Jerih payah kalian itu akan terbayarkan oleh kebahagiaan. Jadi jangan patah semangat, jangan gampang menyerah ketika belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai laporan laba rugi. Oke. Ada yang masih ingat membahas laba rugi tentang apa? Ya, silakan. Perusahaan dagang. Laporan laba rugi bisa disusun menggunakan dua metode, yaitu metode single step dan metode multiple step. Oke, kita berikan applause untuk Mira. Jadi jawabannya benar ya. Jadi laporan laba rugi itu bisa disusun dengan dua cara, multiple step dan single step. Kemudian ada lagi yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, Livia silakan. Membahas tentang laporan keuangan perusahaan, yaitu ada 3 laporan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, betul. Kita berikan applause untuk Livia. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada 3 laporan keuangan di perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua perubahan modal, dan yang ketiga itu laporan neraca. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas laporan perubahan modal. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, siswa mampu untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi pengertian dan unsur-unsur dari laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun dan menganalisis laporan perubahan modal. Ibu sampaikan juga kegiatan pembelajaran pada hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ibu akan menampilkan video mengenai suatu permasalahan, nanti kalian mengidentifikasinya. Yang kedua, kalian akan berkelompok. Yang ketiga, setelah kalian berkelompok nanti di dalam kelompok tersebut akan ada kegiatan diskusi. Kemudian setelah kalian berkelompok diskusi, nanti ada perwakilan kelompok yang maju untuk presentasi hasil diskusinya ya. Selanjutnya ada proses menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti ibu bersama kalian akan mengevaluasi tadi presentasinya itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Di sini nanti kegiatan penutupnya itu kalian akan mengerjakan kuis. Kuis berbentuk games. Nanti kuisnya itu individu ya. Kemudian untuk teknik penilaian itu ada 3. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Yang kedua itu ada penilaian sumatif. Dan yang ketiga itu ada penilaian ketika kalian diskusi dan presentasi. Untuk presentasi, ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik yang diskusinya bagus, kemudian anggotanya aktif, dan nanti rewardnya ibu berikan untuk anggota kelompok tersebut. Oke, jadi kalian harus aktif ya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ibu minta kalian menyimak video berikut ini. Etika profesi akuntan. Apa sih cita-cita profesi akuntan? Sangka sih bukan? Ya, jadi etika profesi akuntan. Oke, dari video tadi ada yang bisa menyampaikan pendapat?
video tadi itu terkait tentang apa? Ya, silakan Namira. Mengenai etika profesi seorang akuntan, yaitu ilmu yang mempelajari baik dirinya seseorang akuntan, etika profesi akuntan, diantaranya tanggung jawab, kepentingan publik, dan integritas. Ya, kita berikan aplaus untuk Namira. Ya. Jadi, yang disampaikan oleh Namira itu benar ya. Video tadi itu membahas mengenai etika profesi seorang akuntan. Kalian nantinya sebagai calon seorang akuntan ya, insya Allah ya. Amin. Ya, nanti ketika kalian menjalankan profesi kalian, tentu saja ada aturan atau etika sikap yang harus kalian terapkan ketika menjalankan profesi tersebut. Ibu mau tanya, mengapa seorang akuntan itu harus menerapkan etika profesi akuntan dalam menyusun laporan keuangan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dan agar laporan keuangan yang dibuat dapat diakui sesuai standar serta agar tetap menjaga kepercayaan publik. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk teman kita Rina. Ya. Oke, jawabannya benar ya. Jadi, seorang akuntan itu harus menerapkan etika profesi agar apa? Agar laporan keuangan yang disusunnya itu sesuai dengan standar teknik yang ada, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Di sini Ibu sudah tampilkan integrasi budaya akuntansi bagi seorang akuntan. Jadi, seorang akuntan itu harus menerapkan budaya akuntansi di etika profesinya. Ibu minta kalian mengidentifikasi video yang akan Ibu tampilkan. Kira-kira di video itu ada masalah apa? Namaku Abiyu, aku biasa dipanggil Iyu. Aku mempunyai urusan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Tidak bisa. Aku sedih sekali. Pinjaman di bank ditolak karena aku tidak membuat laporan keuangan. Adakah yang bisa membantuku membuat laporan keuangan dengan baik? Ada permasalahan? Ada. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira ada masalah apa? Pemilik usaha yang tidak membuat laporan keuangan usahanya ketika ingin meminjam uang di bank ditolak karena tidak ada laporan keuangan. Ya, betul sekali. Jadi dalam video ini, dalam video orientasi masalah ini, ada permasalahan yang dialami oleh pemilik usaha. Jadi pemilik usahanya itu tadi benar yang disampaikan oleh Rina. Jadi pemilik usaha itu ingin meminjam uang ke bank, tetapi ditolak oleh bank. Karena apa? Karena bank itu tidak percaya dengan usahanya, dengan usaha pemilik usaha tersebut. Karena pemilik usaha itu tidak membuat laporan keuangan. Jadi bank tidak tahu dong pendapatannya usaha berapa, kemudian laba atau tidak usahanya. Nah, pengertian dari laporan perubahan modal atau Statement of Change in Equity adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal atau ekuitas. Jadi modal itu istilah lainnya itu ekuitas ya, sudah tahu ya? Suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, perlu diketahui untuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, itu laporan perubahan modal itu namanya laporan laba ditahan ya. Nah, jadi berbeda ya istilahnya ya. Jadi untuk skalanya yang lebih luas itu namanya laporan laba ditahan. Biasanya dibuat oleh perusahaan perseroan terbatas, PT Unilever, PT Mustika Ratu seperti itu yang sudah jangkauannya luas ya. Sedangkan kalau perusahaan yang seperti firma, perseorangan itu namanya laporan perubahan modal. Nah, untuk prive atau pengambilan pribadi itu juga sudah ada ya di neraca lajur. Dan yang terakhir itu modal akhir. Nah, ini modal akhir ini yang akan kita cari tahu menggunakan rumus. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung modal akhir. Yang pertama, ini jika perusahaan laba ya. Jika perusahaan laba, maka rumusnya itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, kemudian perusahaan kan tidak selalu laba ya. Ada kalanya rugi. Nah, jika rugi, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikurangi
Ya, betul. Bentuk dari laporan perubahan modal. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Seperti laporan keuangan yang lainnya, ada identitas perusahaannya. Kemudian ada juga apa? Judul laporan. Laporan apa ini? Laporan perubahan modal. Dan yang ketiga itu ada periode atau waktu dari laporan tersebut. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, ini ada apa ini? Neraca lajur atau kertas kerja atau bahasa Inggrisnya? Worksheet. Betul. Di sini ada kertas kerja atau neraca lajur dari toko Sahabat. Periodenya Desember 2022. Berarti kita buat apa dulu? Yang di awal? Identitasnya dulu. Berarti apa? Perusahaan apa? Toko Sahabat. Juta 671.000. Ini namanya modal akhir. Nah, seperti ini laporan perubahan modal. Jadi, modal awal kita masukkan dulu berapa nominalnya, kemudian labanya kita masukkan, lalu price dikurangi ya, dikurangi, hasilnya laba dikurangi price itu penambahan modal. Nah, nanti modal awal ditambah penambahan modal itu namanya modal akhir. Oke, dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan terkait laporan perubahan modal? Ya, silakan. Saya mau bertanya, apakah di perusahaan PT atau perseroan terbatas, apakah namanya sama? Oke, good question. Jadi, untuk prive atau pengambilan pribadi di perusahaan perseroan terbatas, itu namanya bukan prive lagi, namanya dividen. Dividen itu adalah pembagian laba kepada para pemilik saham. Oke, selanjutnya kita berkelompok ya. Jadi kelompoknya seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp. Jadi ada 5 kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Oke? Sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. LKPD ini ada 6 soal. Jadi LKPD-nya ada 6 soal. Soal 1 sampai 4 itu mengenai soal pengetahuan terkait dengan laporan perubahan modal. Lalu untuk soal 5 dan 6 itu ada terkait dengan keterampilan kalian dalam menyusun laporan perubahan modal. Silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Silakan diskusi. Silakan didiskusikan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Diisi ya. 1, 2, 3. Setiap kelompoknya menyuarakan pendapatnya ya. Aktif ya. Ada yang ingin ditanyakan, Nam? Nomor 5. Nomor 5 itu kan udah mekar ya, memiliki modal awal 34.220, kemudian laba bersihnya 4.450 dan ada price-nya 1.250. Tinggal dikurangi aja, laba dikurangi price ditambah modal awal. Ini ya. Oke. Lanjutkan ya. Apa? Rumusnya ini ditambah atau dikurang sih? Rumusnya. Yang lebih. Kalau seperti ini ada dalam kurungnya itu ditambah. Kalau ada penggaris boleh digaris ya, biar lebih rapi laporannya.
Oke, semuanya perhatikan. Coba kalian berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang kalian lakukan. Coba berhenti. Kalian sekarang duduknya jangan nyender ke kursi, tegak. Sudah tegak. Tangannya di atas paha. Kemudian telapak tangannya menghadap ke atas. Bahunya sejajar kanan kiri. Sudah? Sekarang sudah rileks ya badannya ya. Sekarang ikutin instruksi ibu ya. Tarik nafas dari hidung perlahan, kemudian keluarkan dari mulut. Oke, lagi tarik nafas, keluarkan dari hidung. Rasakan udara hangatnya ya. Tarik nafas sekali lagi, keluarkan dari hidung. Oke, udah. Oke, nah barusan ibu itu telah menerapkan teknik stop mindfulness. Jadi berhenti sejenak dari aktivitas, kemudian bernafas dengan kesadaran penuh. Tujuannya agar apa? Agar kalian itu tubuhnya rileks, sehingga nanti lebih semangat lagi ketika pembelajaran. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3? Sudah? Oke, berarti sudah semua ya. Selanjutnya yakni presentasi. Oke, ada tidak kelompok yang ingin maju? Silakan. Oke, kelompok 4 akan presentasi. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Oke, nomor 2. Sebutkan komponen-komponen dalam menyusun laporan perubahan ekuitas. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas adalah modal awal, saldo laba atau rugi, penarikan pribadi, price, dan modal akhir. Nomor 3. Bagaimana rumus mencari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas jika laba dan rugi? Laporan perubahan ekuitas pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT disebut laporan laba ditahan. Selanjutnya untuk nomor 5 dan 6 kan itu laporan keuangan ya. Silakan untuk dituliskan. Sudah, silakan dijelaskan ya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Modal awal 34.220.000, laba 4.450.000, price 1.200.000. 4.450.000 ditambah 1.200.000 dikurang sama dengan 3.250.000. Kalau sudah, silakan buka sesi untuk tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bagi kelompok presentasi untuk menjawabnya. Akun-akun yang ada pada laporan laba ditahan yaitu laba ditahan, laba bersih atau rugi, dividen, saham, penambahan laba ditahan. Jadi ada perbedaan akun-akunnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bareng-bareng ya. Untuk soal nomor 1, coba diperhatikan. Itu apa yang dimaksud laporan perubahan ekuitas atau modal. Jadi jawabannya sudah benar ya? Sama semua? Ya, jadi laporan perubahan modal itu merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan pada periode akuntansi. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen atau akun-akun, sama aja, yang ada dalam laporan perubahan modal. Tadi akun-akunnya sudah disebutkan, sudah lengkap semuanya ada. Ada modal awal, laba rugi, terus price dan
modal akhir. Ya, betul. Ini nomor 5, jawabannya benar atau tidak? Sama nggak? Sama. Nomor 5, coba kalian perhatikan. Di sini sudah lengkap ya, ada proyeknya, sama nggak? Yang di soal. Beda ya? Harusnya berapa? 1.250.000. Oke, ini kurang ini ya, kurang teliti ya. 1.250.000. Berarti penambahan modalnya juga berubah ya. Jadi 3.300.000. Oke. Perhatikan instruksi dari Ibu. Kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, jajan. Yeay. Oke, berarti yang menang itu udah rezekinya ya. Berarti yang kalah next time lagi ya. Oke. Kalian buka Quiz Wizard di Google ya. Quiz Wizard di Google. Nanti join game. Oke. Oke, waktunya 1 menit lagi. Gampang-gampang ya pertanyaannya ya. Sudah ada pilihan jawabannya. Oke, ini sudah ada resultnya. Ternyata waktunya sudah habis, sudah time out. Kita berikan aplaus untuk 3 teratas. Mau tanya sekarang, apakah ini perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Iya. Senang? Oke. Selanjutnya, apakah ini perasaan kalian? Marah? Oke, apakah ini? Tidak. Ini juga? Tidak. Berarti kalian happy ya? Senang ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Pengertian laporan perubahan modal. Kemudian akun-akunnya ada apa aja? Modal awal, laba rugi, prive, dan modal akhir. Kemudian kita belajar mengenai bentuk laporan perubahan modal itu sendiri. Seperti ini ya bentuknya. Jadi ada identitas perusahaannya, kemudian lalu ada perhitungan dari laporan perubahan modal itu sendiri. Oke. Selanjutnya, apa yang sudah kalian kuasai pada hari ini? Cara menyusun laporan perubahan modal. Nah, apa yang belum kalian kuasai? Ada nggak yang belum kalian kuasai? Tidak? Bisa semua? Oke, good. Nah, jika kalian belum menguasai materi tadi, misalnya, kira-kira apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai? Ya, good. Jadi, dengan cara kita belajar lagi, belajar mengenai laporan perubahan modal lagi, kita belajar bersama teman, kemudian membaca buku. Oke, selanjutnya Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan minggu selanjutnya atau minggu depan, itu kita akan membahas mengenai materi laporan neraca di perusahaan dagang. Nah, silahkan kalian mempelajarinya terlebih dahulu, membuka buku dasar akuntansi ya, bukan buku yang lain ya. Dibaca dulu materinya, kemudian jangan lupa soal laporan perubahan modal di buku paket dipelajari. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembelajaran hari ini? Tidak? Sudah cukup? Sudah? Oke. Kalau gitu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Nah, Ibu punya pantun. Jalan-jalan ke taman, beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.